teman-teman semua, kenalin aku Zahro Setiawati dari Prodi Manajemen dengan NIM 02301028. Di sini aku mau membahas materi tentang deflasi. Apa sih itu deflasi? Yuk simak videonya. Pengertian deflasi. Deflasi adalah sebuah kondisi saat harga barang yang ada di dalam sebuah negara mengalami penurunan. Penurunan harga barang-barang tersebut bisa terjadi secara periodik, langsung maupun bersamaan. Hal tersebut tentu memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis deflasi. Secara umum, jenis-jenis deflasi dibagi menjadi dua bagian, terdiri dari deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. Deflasi strategis adalah deflasi yang timbul akibat adanya sebuah penetapan kebijakan. Kebijakan tersebut mengenai pengendalian gejala-gejala konsumsi yang berlebihan. Kondisi seperti ini diyakini bisa menekan kenaikan dari harga produk-produk di pasaran. Selanjutnya, deflasi sirkulasi. Deflasi ini dapat disebabkan karena kondisi yang tidak stabil di dalam sebuah kondisi perekonomian. Deflasi ini akan berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi yang stabil menuju ekonomi merosot. Selanjutnya, contoh kasus deflasi. 1. Penurunan harga komoditas makanan dan bumbu di Indonesia. Di akhir tahun 2019 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi. Deflasi yang terjadi sekitar 0,27% di bulan September tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar komoditas makanan dan bumbu seperti cabai merah, cabai rawit, telur dan ayam mengalami penurunan harga. Tercatat bahwa terdapat 82 kota yang mengalami kondisi serupa di Indonesia. 2. Deflasi di Siprus. Rupanya negara Eropa mengalami dampak deflasi. Hal itu terjadi karena anjloknya harga minyak dunia adalah Siprus. Angka deflasi yang terjadi pada tahun 2015 di Siprus bahkan mencapai sekitar 3,4% dan 0,4% lebih rendah dari negara Romania. Akan tetapi tetap berdampak besar pula. Siprus yang menggantungkan perekonomian negara di sektor industri migas, angkutan logistik laut, dan juga pariwisata harus mengalami kesulitan. 3. Anjloknya harga komoditas di Romania. Pada tahun 2008 silam, tepatnya setelah terjadi krisis finansial secara keseluruhan atau global, negara Eropa rupanya mengalami deflasi yang terbilang cukup parah. Salah satu negara di bagian Eropa yang menerima dampak besar dari deflasi adalah negara Rumania. Padahal umumnya Rumania memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Deflasi yang dialami oleh negara Rumania pada tahun 2016 silam bahkan mencapai angka sekitar 3,6%. Penyebab utama dari terjadinya deflasi adalah karena melimpahnya produksi dari minyak mentah pada saat itu. Banyak negara yang berlomba-lomba memproduksi minyak mentah. Minyak tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar dalam keperluan industri. Produksi minyak yang dilakukan secara berlebihan justru akan membuat harga minyak mentah semakin anjlok. Selain itu, akan berimbas pada harga komoditas di negara Romania yang ikut anjlok. 4. Deflasi di Yunani. Selain negara Siprus, salah satu negara Eropa yang merasakan dampak dari deflasi di negaranya adalah Yunani. Negara yang populer dengan kisah dewa dan dewinya ini harus menerima imbas dari terjadinya deflasi. Yunani sempat mengalami deflasi. Kemudian Yunani kembali mengalami krisis finansial pada tahun 2015. Angkanya menunjukkan sekitar 2,9% yang dialami oleh negara ini. 5. Perluasan revolusi industri dunia. Pada akhir abad ke-29 banyak sekali bermunculan teknologi. Teknologi bermunculan di dalam berbagai industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi. Hal tersebut membuat mereka menjadi berlomba-lomba untuk memproduksi barang. Bahkan mereka memproduksi barang dalam jumlah yang berlebihan. Hal itu kemudian membuat dampak yang besar. Pada saat itu, pasokan barang menjadi meningkat secara signifikan. Kemudian harga barang menjadi semakin menyusut. Inilah yang menyebabkan deflasi terjadi secara global. Selanjutnya, penyebab deflasi. Penyebab deflasi adalah sebagai berikut. 1. Banyaknya hasil produk serupa.
Dalam meningkatkan persaingan, umumnya perusahaan akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi produk serupa. Produk atau jasa yang diproduksi akan dibuat sedemikian rupa untuk merebut hati para konsumen. 2. Permintaan hasil produksi menurun. Ada banyak produk yang dihasilkan para perusahaan yang tidak diiringi dengan perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat. 3. Jumlah uang yang beredar menurun. Penurunan jumlah uang yang beredar rupanya dapat mengakibatkan terjadinya deflasi. Hal ini dikarenakan ada banyaknya orang yang saling berlomba untuk mendapatkan bunga simpanan tinggi dari bank. 4. Persediaan barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Permintaan jumlah yang terjadi di pasar akan menyebabkan produksi barang menjadi meningkat. Meskipun terkadang bahwa fakta menunjukkan situasi yang sebaliknya, perhitungan serta orientasi yang tepat akan turut menimbulkan terjadinya deflasi. Selanjutnya, cara mengatasi deflasi. 1. Menerapkan kebijakan moneter. 2. Menerapkan kebijakan fiskal. 3. Menerapkan kebijakan non-moneter. 4. Menurunkan tingkat suku bunga. Selanjutnya, dampak positif dan negatif deflasi. Dampak positif. Dampak positif deflasi adalah sebagai berikut. Nilai pada mata uang akan menguat, akan timbul kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menabung untuk pemenuhan kebutuhan di masa depan. Masyarakat dapat lebih berhemat dalam berbelanja. Dampak negatif dari terjadinya deflasi adalah sebagai berikut. Pendapatan sektor bisnis menurun. Keadaan deflasi yang terjadi di sebuah negara akan menyebabkan banyaknya pelaku bisnis berlomba-lomba. Mereka akan menekan harga jual. Tujuannya supaya bisa menarik minat konsumen. Hal tersebut akan berakibat pada pemerosotan keuntungan bisnis. Kemudian jika situasi tersebut terus dibiarkan, maka akan memaksa bisnis tersebut untuk menghentikan kegiatannya. Alasannya karena tidak ada biaya produksi. PHK meningkat. Dari pengertian deflasi serta penyebabnya, sudah dikatakan bahwa akan terjadi peningkatan hasil sebuah produk. Akan tetapi, hal itu tidak diiringi oleh peningkatan permintaan dari masyarakat. Suatu perusahaan yang mengalami kerugian akibat keuntungan yang rendah akan memutuskan untuk melakukan PHK dalam skala yang besar pada karyawannya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran gaji pada setiap tenaga kerja. Harga saham dan investasi menurun. Ketika sebuah bisnis terus mengalami kerugian karena deflasi, maka para investor tentu akan menarik modalnya. Mereka khawatir tidak akan mendapatkan keuntungan dari bisnis mereka. Itulah yang menjadi alasan para investor menarik kembali modalnya. Hal ini tentu sangat tidak baik untuk kelangsungan sebuah bisnis. Cukup sekian video dari saya. Oke, dadah.